Ramadan dan arsitektur jiwa, pondasi takwa sebagai struktur kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RR Pro Atambua yang dirahmati Allah, dalam dunia arsitektur kita memahami satu prinsip yang menentukan kekuatan bangunan bukanlah keindahan fasadnya, melainkan kekuatan pondasinya. Pondasi tidak terlihat, tetapi dari sanalah seluruh struktur berdiri. Demikian pula kehidupan manusia. Yang menentukan kokoh atau rapuhnya hidup bukanlah tampilan luar, melainkan kondisi batin. Dan dalam Islam, kondisi itu bernama takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan Ramadan jelas, agar kita menjadi pribadi yang takwa, bukan sekedar lapar, bukan sekedar haus, tetapi lahirnya struktur jiwa yang kokoh. Lalu apa itu takwa? Menurut penjelasan mufassir seperti Ibnu Katsir, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan rasa takut kepadanya. Takwa bukan hanya takut. Takwa adalah kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan dua hal penting ini. Pertama, iman sebagai struktur keyakinan, dan yang kedua adalah ihtisab sebagai orientasi dari niat. Takwa lahir ketika iman dan niat bersatu. Kehidupan adalah bangunan. Allah memberikan gambaran yang sangat arsitektural dalam Quran surat At-Taubah ayat 109, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam." Apakah orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu jatuh bersama dia ke dalam neraka? Allah menggunakan kata bunyan, artinya bangunan. Hidup ini memang konstruksi. Jika pondasinya takwa, bangunan itu kokoh. Jika pondasinya hawa nafsu, ia rapuh. Hari ini, betapa banyak orang yang membangun karir, kekayaan, bahkan citra religius, tetapi tanpa takwa, semuanya bisa runtuh oleh ujian kecil, misalnya uang, jabatan, ujian, atau godaan. Ramadan hadir untuk memperbaiki pondasi itu. Mengapa puasa membangun takwa? Puasa adalah ibadah yang paling sunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajri bih." Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang membalasnya. Mengapa? Karena puasa membangun kejujuran batin. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Disitulah takwa dilatih. Ketika kita mampu meninggalkan yang halal karena Allah, maka kita sedang memperkuat pondasi untuk meninggalkan yang haram. Refleksi untuk kehidupan kita, sahabat RRI Pro Atambua. Kita hidup di wilayah perbatasan. Negara memiliki garis batas yang dijaga. Namun dalam hidup kita juga ada garis batas, batas halal dan haram, batas jujur dan curang, batas amanah dan khianat. Takwa adalah penjaga batas itu. Jika pondasi keluarga adalah takwa, rumah tangga kokoh. Jika pondasi usaha adalah takwa, rezeki berkah. Jika pondasi kepemimpinan adalah takwa, masyarakat sejahtera. Takwa bukan sekedar urusan pribadi. Takwa adalah struktur peradaban. Sebagai penutup, Ramadan bukan sekedar ritual tahunan. Ia adalah proyek rekonstruksi jiwa. Pertanyaannya, apakah setelah Ramadan, pondasi itu tetap kita rawat?
Bangunan yang megah tidak runtuh karena kurang hiasan, ia runtuh karena pondasi yang lemah. Semoga Ramadan ini benar-benar menanamkan takwa dalam hati kita agar kehidupan kita kokoh menghadapi badai zaman. Karena hanya dengan pondasi takwa, struktur kehidupan akan tetap berdiri meski diguncang ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.